Halo Sobat TDA, kali ini PW Undercover akan siaran dari tempat yang istimewa, yaitu Bukit Tangkuban Pemalang. Kenapa? Karena semalam teman-teman TDA Pemalang habis bikin pesta wirausaha di sini ya. Untuk itu seperti biasa kita akan mewawancarai tamu yang istimewa, yaitu Ketua Panitia TDA Pemalang. Siapa dia? Ikuti terus acaranya. Oke, Sobat TDA, ketemu lagi di PW Undercover yang ketiga. Nah, ini spesial karena kita berada di lokasi yang tidak sama dengan sebelumnya. Kalau dua episode kemarin itu di rekamannya di studio, ini kita outdoor ya, outdoor di nama daerahnya Bukit Tangkuban Pemalang. Dan kenapa kita di sini? Karena kemarin semalam habis ada pesta wirausaha Pemalang. Seperti apa pesta wirausaha Pemalang, terus kayak gimana konsep acaranya. Nah, di sini telah hadir tamu yang istimewa, yaitu Mas Salafuddin, betul ya? Betul, Pak. Salafuddin ya. Karena saya salah terus berarti. Safruddin. Yang benar Salafuddin. Salafuddin. Nah, siapa Mas Salafuddin ini nanti kita coba kenalannya. Waduh, terima kasih Mas Salafuddin Sama-sama, sudah hadir. Pak Yusuf. Gitu. Nah, Mas Salafuddin mungkin bisa cerita sedikit. Mas Salafuddin ini di TDA khususnya di PW ini sebagai apa nih? Ya, kebetulan untuk acara PW ini kan saya sebagai ketua panitia, Pak. Ketua panitia PW-nya. PW-nya. Jadi memang ini adalah kegiatan yang pertama kali saya ikuti ya, karena memang TDA Pemalang ini baru reborn ya. Artinya ini pengalaman yang mungkin sangat berkesan bagi saya, karena di sini kita bisa bertemu kan dengan teman-teman TDA yang lain, bisa sharing-sharing pengalaman gitu, Pak. Oke. Nah, kalau Mas Salafuddin sendiri kenal TDA pertama kali kapan tuh? Bisa cerita dikit. Sekitar bulan September, Pak. September 2021 baru kemarin. Oke. Itu gimana tuh proses kenal TDA-nya? Jadi awal saya kenal TDA itu dari Mas Arief Budiman. Kebetulan kita pernah ikut seminar bareng, kemudian kita juga kebetulan satu kamar, akhirnya ngobrol-ngobrol apa tentang TDA, value-value-nya apa, dan saya tertarik di situ kan. Akhirnya ada program dari waktu itu, kegiatan dari Solo Raya, kayak semacam seminar, Pak. Lah, di situ saya juga dapat info dari Mas Arief juga sih. Akhirnya kita berenam, kita datang ke Solo, dan di situ saya rasa ini adalah komunitas yang cocok sesuai dengan apa yang saya butuhkan gitu loh. Oke. Itu berarti acaranya TDA Solo Raya. Betul. Apa tuh acaranya, tentang apa tuh? Jadi waktu itu mengundang mentor utamanya itu Mas Alvan Robani. Di situ temanya itu super team building. Jadi ya banyak sekali yang kita dapat dari sana, yang akhirnya output dari kegiatan itu kita mengadakan kegiatan selanjutnya, yaitu kan waktu itu kita ada KMB yang kebetulan memilih Coach Dahlan sebagai mentor kita, karena memang dia sesuai dengan apa yang ilmu kita butuhkan. Akhirnya kita tunjuk atau minta Coach Dahlan sebagai mentor kita. Gitu. Oke, nah jadi September berkenalan dengan TDA, terus sekarang November ya, itu langsung bikin PW ya. Betul. Nah oke, nah mungkin teman-teman daerah lain penasaran ya, khususnya daerah yang ya mungkin sama kayak Pemalang gitu ya. Ini artinya Pemalang itu saya tahu memang dulu sempat dengar, tapi terus kayak kemudian tiba-tiba hilang gitu. Betul. Kan. Dan ini kan mau coba dibangkitkan lagi, direaktivasi lah kalau istilahnya. Dan nggak tanggung-tanggung teman-teman ya, direaktivasinya dengan langsung bikin PW. Dan memang kebetulan ini ada acara campervan, klub TDA campervan. Nah, Mas mungkin bisa cerita sedikit konsep PW-nya sendiri yang kemarin dibuat seperti apa? Oke.
Sebenarnya kita sempat bingung juga karena kita belum punya gambaran PW itu seperti apa sih, karena kan memang kita benar-benar baru ya di organisasi ini. Artinya kita hanya meraba-raba aja. Artinya ada instruksi dari ketua Jateng DIY Mas Abi, Mas Abi. dapat gambaran lah, ada sedikit gambaran yang mana kita di sini dari semua komunitas-komunitas bisnis di Pemalang kita ajak untuk gabung ke TDA Pemalang, yang nanti di situ kita sampaikan value-value TDA apa, dan nanti di situ kita ajak untuk mengadakan PW itu sendiri. Dan untuk konsepnya kita 1 hari 1 malam. Jadi kita istilahnya ngecamp ya di sini ya. Jadi di konsep alam, Pak. Dan saya rasa lebih menarik juga sih. Selain acaranya gimana? Maksudnya kan ya oke ada campingnya, terus ada api unggunnya. ada. Ada api unggunnya. Nah, terus apakah ada sharing atau ada games atau apa? Iya. Karena memang kemarin hari ini acaranya digabung sama dengan camper van ya, yang mana banyak sekali pengurus-pengurus TDA yang dari pusat datang, dan ya kita manfaatkan untuk kita minta untuk jadi pembicara di dalam acara PW itu sendiri. Dan outputnya ya sangat bagus sekali. Artinya ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang kita belum tahu ternyata dalam menjalankan sebuah bisnis itu tidak sesimpel itu ya. Banyak sekali hal yang harus kita pelajari, mulai dari manajemen keuangan, mengelola tim, kemudian masalah marketing, branding itu kan. Lah, kita dapat dari situ juga. Terutama kemarin juga Pak Yusuf yang sharing masalah pengalamannya kan. Itu sangat menarik sekali menurut saya. Oke. Iya. Ini kebetulan kemarin saya juga ditodong. Jadi pemateri itu ceritanya teman-teman. Ya padahal tadinya pengennya enggak gitu kan, tapi ya sudahlah kan, biar PW Pemalang sukses, saya ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Tentu kemarin itu ada Mas Firman ya, ketua TDA Camper Van, ada Sam Cakra, ketua wilayah Jawa Timur, sama satu lagi Mas Eko, Sekjen Semarang. Nah, kemarin itu kalau dari teman-teman Pemalangnya sendiri yang hadir sebagai katakanlah sebagai audiens, sebagai peserta, kira-kira berapa orang? Kalau dari list yang ada itu sekitar 13 orang. 13 orang. Cuman yang hadir ada beberapa yang daftar di tempat, Pak. Jadi nggak melalui registrasi online, tapi ada yang datang langsung ke lokasi karena memang alasan waktu belum bisa dipastikan hari itu free gitu kan. Akhirnya pas kebetulan free, mereka bisa datang untuk daftar langsung di tempat gitu. Sekitar 15 orang. 15 orang ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman daerah nggak usah khawatir ya, PW sekarang nggak harus gede, harus puluhan, ratusan atau ribuan ya. TDA Pemalang bikin acara PW, konsepnya alam, ada api unggunnya, ada sharingnya, pesertanya 15 orang, it's okay. Betul. Ya, nggak apa-apa. Terus persiapannya gimana? Berapa lama tuh biasanya? Ingat ya? Kalau untuk persiapan acara PW ini sendiri, menurut saya juga kita sangat mendadak sekali sih, nggak terlalu kayak biasanya kalau kita mengadakan event-event yang mungkin skala nasional ya, kayak kita camper van itu kan skalanya nasional kan, itu mungkin udah disetting beberapa bulan kemudian. Kalau PW kemarin kita nggak, sekitar 2 minggu lah, Pak. 2 minggu ya? 2 minggu. Ada info Mas Abi ngasih info ada camper van yang mau diadakan di Pemalang, kita adakan PW sekalian biar acaranya bisa rame-rame sekalian di situ. Ya gitu teman-teman ya. Jadi ini satu insight lagi dari PW Pemalang bahwa persiapannya nggak usah panjang-panjang pun bisa. Betul. Kenapa ya? Karena acaranya juga sederhana pun it's okay gitu ya. Karena biasanya persiapan itu berbanding lurus dengan kompleksitas acara. Kalau acaranya gede segala macam lah, biasanya itu lama. Tentu sekarang dibalikin, atau dalam artian terserah teman-teman daerah, apakah mau bikin acaranya gede boleh, mau sederhana boleh, di gedung boleh, di
alam, outdoor juga boleh, terserah. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Nah, harapannya apa Mas dengan sekarang, dengan adanya PW sudah selesai, terus ya kayaknya TDA Pemalang mau reborn ya, mau aktif kembali ke depan, pengen yang ada di harapannya apa atau di dalam bayangannya Mas Salafuddin gimana? Jadi Pemalang ini seperti apa? Harapannya sih untuk semua member artinya bisa mendapatkan atau mengetahui value-value yang ada di TDA, artinya bisa bertumbuh dalam bisnisnya sehingga juga bisa aktif dalam organisasinya gitu. Oke. Terus dalam waktu dekat apakah sudah ada kepikiran mau bikin event apa atau mau ada agenda apa untuk PW atau untuk TDA Pemalang? Kalau untuk acara turunan sih mungkin kita adakan KMB Light ya Pak, yang mungkin juga mentor sementara ya kita undang yang dari daerah-daerah dulu, kayak misalkan pelatihan online atau mungkin cara mendaftarkan merek ke HKI gitu kan. Itu juga banyak teman-teman yang belum paham ke situ, sehingga harapannya nanti untuk anggota TDA Pemalang dari segi kualitas berbisnisnya lebih baik lagi. Oke. Sebelum kita tutup, boleh tahu nggak Mas Salafuddin ini bisnisnya apa nih? Karena kita ngomong dari tadi, belum tahu kan bisnisnya apa. Jadi saya masih pemula ya Pak. Saya mulai bisnis 2019. Dari awal mula saya karyawan, memang benar-benar merintis dari awal ya. Bisnisnya rumah makan seafood Pak. Seafood. Namanya Kepiting Kompromi. Kepiting Kompromi. Jadi memang berdirinya Kepiting Kompromi itu dilatar belakangi dengan apa yang ada di daerah kita yang bisa kita manfaatkan gitu. Kayak misalkan kalau saya kan orang pesisir kan banyak sekali itu warga setempat yang kalau malam itu ngobor kepiting Pak. Iya, iya. Nah, kalau dijual ke pengepul itu harganya sangat-sangat murah sekali, sehingga di situ saya punya gimana caranya untuk para pengepul itu bisa lebih sejahtera gitu kan. Dengan saya membeli langsung ke ke pengobornya. Artinya saya bisa mendapat harga yang lebih murah juga kan daripada saya membeli ke pengepul, yang artinya pengepul juga dapat dari pengobor. Saya cuma nambahi seberapa ya dari harga yang pengepul beli ke pengobor, saya masih bisa mendapat harga murah. Kemudian karena saya mendapat dari tangan yang pertama, saya bisa menjual produk yang juga dengan harga yang terjangkau juga. Oke, luar biasa ya. Jadi Mas Salafuddin ini bisnisnya Kepiting Kompromi seafood ya. Kalau teman-teman mungkin lagi main ke Pemalang, saya datang ya, tentu sebenarnya banyak teman-teman saya sempat ketemu juga Mas Arif ya, bisnisnya itu bakmi sama ada wheel cake ya, kue roda. Oleh-oleh khas Pemalang. Teman-teman harus cobain tuh ya, datang ke Pemalang beli produk-produk teman-teman. Oke, Mas Salafuddin, thank you banget ya sudah siap, mau hadir dan berbagi di PW Undercover. Mudah-mudahan dengan adanya sharing ini teman-teman daerah lain ya, khususnya yang mungkin baru berdiri atau dulu berdiri sempat vakum terus kini hadir lagi, juga nggak takut-takut untuk bikin PW Pesta Wirausaha. Jadi ingat ya teman-teman bahwa di 7.0 ini Pesta Wirausaha daerah sudah sangat dipermudah. Betul. Nggak harus yang kalau dulu kan kayak harus ratusan orangnya atau harus ribuan bahkan. Terus yang diundang itu harus kayak pejabat, artis atau pebisnis yang sudah ini. Sekarang nggak harus seperti itu. Ya tetap boleh gitu ya, boleh kalau ada mau pejabat datang, artis datang ataupun pengusaha kelas tetap datang. Cuman buat teman-teman daerah khususnya yang mungkin belum terbiasa bikin PW atau bahkan mungkin belum tahu PW itu seperti apa, nggak usah khawatir. Tetap aja bikin Pesta Wirausaha daerah. Yang penting bukan bentuk acaranya tapi spiritnya yang harus ada. Yaitu bagaimana kita menciptakan silaturahmi terbatas yang valuable. Oke, sampai ketemu di PW Undercover berikutnya. Bye bye.